Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Kang Deden Gurame, yang terhormat Bapak Guru Cambidik Bagelen, yang terhormat Ketua Komite SD Negeri Cilacap, yang terhormat Kepala SD Negeri Cilacap, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Cilacap, yang saya hormati Bapak Ibu undangan wali murid SD Negeri Cilacap. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan parenting sekolah dengan tema peran orang tua dan sekolah dalam membangun karakter, membentuk lingkungan positif serta mengoptimalkan potensi emas anak menuju tangga kesuksesan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya membaca susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Yang kedua pembukaan. Yang ketiga sambutan Korwil Cambidik Bagelen. Yang keempat sambutan Kepala SD Negeri Cilapar. Yang kelima inti acara pemaparan dari narasumber Kang Deden Gurame. Yang keenam doa penutup. Marilah kita mulai acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah
untuk Ibu Sutrismiati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salawat dan salam selalu kami sanjungkan kepada baginda Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir, bahkan dimulai juga dari dunia ini. Yang terhormat Bapak Deden Gurami sebagai narasumber parenting di siang hari ini, yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta stafnya, yang pada pagi hari ini Bapak Ketua Komite minta izin tidak bisa hadir menghadiri parenting ini karena ada acara pramuka di Kuarcap Purworejo yang tidak dapat ditinggalkan. Yang kami hormati teman-teman kerja Dewan Guru SD Negeri Selapar, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu wali siswa kelas 1 hingga kelas 6 yang saya hormati, sangat saya banggakan. Mari kita senantiasa bersyukur dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara parenting SD Negeri Selapar yang judulnya panjang sekali ya, tidak saya sampaikan. Yang intinya Bapak dan Ibu bekerja sama dengan saya mencetak generasi emas menuju tangga emas kesuksesan, membentuk karakter, membangun karakter dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, ini semua bekerja sama dengan Pak Deden. Di sini saya tulisnya kan Deden, Pak. Nah, biar akrab katanya. Biar akrab. Nah, itu kalau dengan Butris pasti apa? Bosen, gitu-gitu aja. Nanti dengan narasumber yang lain bisa mengena di hati Bapak dan Ibu dan akan menciptakan bersama-sama mendidik putra-putri panjenengan. Bapak dan Ibu, sebelum lanjut ke nanti saya serahkan kepada Kak Deden, ada sedikit informasi dari pihak sekolah berkaitan dengan yang pertama dengan penilaian tengah semester nanti akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 4, 5, 6 paling 4 hari atau 3 hari. Terus untuk nanti penilaian akhir jenjang, karena kelas 6 itu tidak ada ujian. Wah, tidak apa-apa. Kita ikuti kurikulum saat itu ya. Penilaian akhir jenjang dengan materi itu cukup semester 2 kelas 6. Itu dimulai 13 sampai 14 Mei 2024. Untuk penilaian akhir semester kelas 1 hingga kelas 5 itu tanggal 3 sampai 8 Juli. Bapak dan Ibu, walaupun tidak ada ujian, nanti nilai ijazahnya bagaimana? Simpel, kata Pak Gibran, simpel saja Pak, simpel. Kelas 5 dan kelas 6 semester 1 dan 2 itu masuk ijazah. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, semester 2 tetap masuk dalam daftar nilai ujian nanti. Daftar nilai ijazah. Untuk masuk SMP, semester 1, 2, kelas 4, 5, 6. Jangan khawatir. Yang penting sinau dan sinau ya. Nanti nilainya itu yang untuk masuk SMP. Selanjutnya terkait dengan
sebentar lagi. Pembangunan yang sudah dilaksanakan kita rencanakan dari awal tahun dulu itu dapat Bapak dan Ibu lihat di samping sana 75% ya Pak, sekitar 75% ya sudah jadi. Nah itu alhamdulillah sudah terwujud. Itu dari 62 wali yang belum lunas hingga Desember 9 wali. Saya tidak nagih tapi karena cuma janji dulu akhir Desember. Tidak nagih kok cuma janji. Dulu kan janjinya seperti itu. Tidak apa-apa. Terus itu kalau mau sempurna dulu kan targetnya itu 30 jutaan ya Pak ya. 30 juta baru masuk berapa? 200 kali 62 dikurangi 9 itu baru masuk itu. Nah, terus dapat Bapak dan Ibu lihat di samping sana itu kan sekarang sudah bersih. Alhamdulillah. Seandainya tidak bersih, pohonnya rindang seperti dulu, ada angin ribut, angin kok ribut, ini memang seperti itu. Angin ribut. Angin ribut itu saya dalam keadaan rugi yang sangat besar. Karena kalau tumbang, siapa yang rugi? Nah, kita semua yang rugi. Maka saya tebangi. Terus kental itu menebangi. Ya kental karena apa? Di dalam perjanjian tanah ini, selama dalam perjanjian dengan tanah desa, pihak pertama menyerahkan pada kedua, yaitu pihak sekolah. Pihak pertama dilarang melimpahkan pemanfaatan tanah ke pihak lain. Berarti tanah masih dalam perjanjian dimiliki SD. Milik siapa? Isinya milik siapa? Yang milik SD. Maka saya tebang. Yang dekat-dekat sekolahan saya tebang. Wah kalau begitu senang nih putus nih. Bisa untuk jajan-jajan pakai uang kayu. Gajinya Butris itu besar nggak Pak? Pak Dadan besar ya Pak ya. Itu malah senyum-senyum tuh Pak Dadan tuh. Kalau misalnya uang kayu 5.500.000 itu kalau untuk jajan malah bisa kurang, tanggung. Kalau begitu dihabiskan saja Butris. Enggak lah. Harusnya bersyukur masih utuh. Dulu tidak saya pegang saya pegangkan pada Bu Ekola. Ini tadi pagi kok saya agak sulit nih kalau. Nah ini loh 5 juta 5.500.000 ya begini nih masih utuh. Kalau di saya malah habis betul bisa untuk jajan. Tapi karena saya tetapkan di tempatnya Bu Eko sebagai seorang bendahara, ini masih utuh. Saya serahkan pada Bapak Ketua Komite ya 5.500.000. Kalau yang 500 untuk sekolah operasional sekolah ya tentunya bisa-bisa saja. Iya lah, bisa. Tak PKP ya bisa. Hanya laporannya misalnya bisa. Tapi tidaklah. Ini saya serahkan pada Pak Ketua Komite. Jadi biar tidak ada prasangka, tidak ada dusta di antara kita bahwa saya terus terang maksud saya terbuka dalam keuangan menggunakan fasilitas yang ada di SD Negeri Selatan. Sudah jelas? Apa mau dipegang Ibu? Enggak mau? Ya udah Pak. Ya, seharusnya Bapak dan Ibu bersyukur karena untuk mengurangi yang harusnya dibebankan Bapak dan Ibu, misalnya 30 juta sudah belum 5.500.000. Nanti yang 500 ya bisa saja misalnya Pak yang 500 lah nanti untuk apa saja Pak ya, Pak Dadan ya. Nah itu. Tapi bukan untuk jajan. Turah-turah. Gajinya Bu Eko turah-turah. Kalau untuk jajan sedino 1.000 turah. Warga kaya ngopo sebenarnya jajan. Ya, maka jangan wah itu pasti kok jam sekian Butris belum hadir nih. Wah apa nih? Belum hadir nih, jajan dulu di sana. Kok Butris sekarang kalau berangkat sekolah kok tidak pakai motor, diantar terus nih. Pasti untuk beli bensin. Jangan berprasangka begitu Bu. Jelek.
Saya diantar karena ada sesuatu hal yang saya tidak bisa naik motor, sudah jelas. Jangan berprasangka buruk. Wah itu pasti tuh pasti. Wong saiki yo wis ora numpak motor ya jelas gawe tuku bensin, jangan begitu. Saya tidak bisa naik motor karena ada sesuatu hal yang terkait dengan badan saya tidak bisa naik motor. Udah itu aja ya. Ya itu alhamdulillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada dusta di antara kita dan jernih toh? Jernih. Alhamdulillah. Payu 5 yuta 500 gawe mengurangi pinjaman di komite. Ya toh? Sudah jelas. Nah, saya kira hanya itu. Nanti ikuti apa yang disampaikan Pak Deden, cermati, terus ditindaklanjuti di rumah bagaimana cara mengasuhnya anak-anak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi terjadi bullying, kekerasan dalam mendidik. Silahkan dicermati. Sudah siap? Gampang toh? Cuma pasang telinga, perhatikan Kang Deden, ikuti arahannya, fokus, itu sudah selesai. Selamat mengikuti, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sutrisnati SPD. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komite SD Negeri Cilacap atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Ibu Kepala SD Negeri Cilacap beserta segenap Dewan Guru yang kami hormati serta kami muliakan, kepada Bapak narasumber ya, Kang Deden Gurame, ini mungkin bukan orang Jawa ini kan, orang Sunda mungkin ya, juga yang kami hormati juga kami muliakan, Bapak Ibu wali siswa SD Negeri Cilacap yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati serta saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rahmat kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di aula SD Negeri Cilacap yang megah ini dalam acara parenting SD Negeri Cilacap dengan tanpa ada halangan suatu apapun juga. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada insan pembawa panji-panji kebenaran, pemudar kejahilian, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita tunggu-tunggu syafaatnya mulai dari dunia sampai akhirat nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, perkenalkan saya di sini berdiri mewakili beliau Bapak Ketua Komite yang pada kesempatan hari ini beliau tidak dapat hadir karena ada acara pramuka ya, mengikuti kegiatan pramuka yang tidak bisa ditinggalkan. Maka untuk itu perkenankanlah saya menyampaikan sepatah dua kata mewakili beliau Bapak Dr. Andes Suwartomo. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru SD Negeri Cilacap yang telah mengadakan acara parenting di SD Negeri Cilacap ini, ya karena itu mungkin salah satu wujud kepedulian dari pihak sekolah terhadap masa depan atau perkembangan dari siswa-siswi SD Negeri Cilacap. Untuk itu kami ucapkan terima kasih pada segenap Ibu Guru dan Bu Kepala Sekolah SD Negeri Cilacap. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua wali siswa yang telah berkenan menghadiri acara ini.
parenting, pun pirsa parenting dalem Ibu. Oke, sami kula boten ngertos nih. Terus nanti kita sama-sama belajar. Ya. Mungkin peran siswa ya, peran dari orang tua dalam mendidik anak secara baik mungkin untuk menghasilkan apa ya, supaya anak-anak itu dapat berkembang secara optimal dan tentunya dapat berguna bagi orang tua, agama, bangsa dan negara, mungkin seperti itu. Ya nanti kita sama-sama belajar ya, karena saya juga belum tahu ini. Kemudian sedikit tadi menyinggung dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang pembangunan musola, dapur serta mungkin sekitar kamar mandi ya yang ada di wilayah SD Kitapar. Itu mohon maaf memang dulu sebelumnya itu memang kita merencanakan anggaran itu sekitar 30 jutaan. Itu tapi ternyata itu dulu karena kita memang merencanakan itu untuk tiang-tiangnya baru kita rencanakan baja ringan seperti ini. Tapi karena mengingat kok mungkin daripada nanti bola bali tak misalnya pun tadi tak dirubah malih lah. Toh panci kalau inisiatif niku kalau pager agem hebel lajeng sekalian ngen atap niko kita rampungaken. Dados kagem anggaran sementara niko kirang langkung sampun 3,6 juta Bu. Dados nggih mangke istilahipun kawula tetap ada pertanggungjawaban laporan penggunaan keuangan. Jadi nanti secara rinci akan kami berikan laporan karena ini amanat dari Bapak Ibu sedaya. Dados niki pambutan panjang sedaya nggih. Kalau rumiyin anggenipun istilahipun napa nggih? Ngansakaken menika panci kawujudaken nggih dereng sampurna nggih mangke salajengipun kita tindak lanjuti nggih sambil jalan. Nggih dados mangkaten kemawon ingkang saged kawula aturaken mbok bilih anggen kawula mutur wiwit purwa madya talabusana pinanggih kalpatan kagungan saestu kawula nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Lan monggo mangke sarengan nggih kita gamesaken menapa ingkang badhe kaaturaken dening narasumber lan mbok bilih saking Bapak Ibu sedaya kok nggadahi istilahipun unek-unek. Nah menika saged dipun tangetaken ya, bisa ditanyakan nanti kepada narasumber. Ya mungkin untuk kegiatan parenting semacam itu dari orang tua dari dulu memang mungkin sudah dilaksanakan. Cuma untuk sekarang mungkin lebih ditekankan lagi Pak, mungkin untuk istilahnya lebih nopo nih, lebih ditekankan lagi. Jadi mungkin bagaimana cara mendidik anak supaya baik dan benar, karena kita juga melihat perkembangan zaman untuk saat ini. Apabila kita tidak hati-hati ya itu mungkin anak-anak lebih pandai dari orang tua ya, karena pengaruh itu dari teknologi. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sugiarto. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan dari narasumber Kang Deden Gurun. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang jawab salam saya doain yang punya hutang cepat lunas. Masya Allah. Jawab salam sama jawab amin kenceng. Aminnya. Oke, tau utangnya akeh. Orang celapar ya, akeh cicilannya ya. Jadi utang itu nggak usah dipikirkan, capek, tapi cicilin, bayarin.
Yang kedua yang jawab salam semoga putra-putrinya solih solihah. Yang ketiga mudah-mudahan sukses yang usaha tani, usaha yang kerja apapun dilancarkan, amin. Sehingga kita suksesnya berjamaah, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu Kepala Sekolah yang kami cintai dan Allah muliakan, Bapak Ketua Komite SD Negeri Celapar yang saya cintai dan muliakan, tidak lupa kepada Bapak Ibu guru juga yang luar biasa. Pak gurunya nggak ada ya, guru ibu semua ya? Oh ada ya? Oh nggak lihat saya. Oh di dapur ya, Masya Allah. Gantian sekarang emansipasi laki-laki. Yang saya cintai Bapak Ibu Wali yang luar biasa, yang hari ini hadir, semoga hidupnya terarah, hidupnya maslahah, hidupnya barokah, sakinah, mawadah, warahmah, amin. Puji syukur pagi menjelang siang, semoga kita senantiasa tercatat menjadi hamba Allah, hamba Tuhan yang dicintai dan selalu ada dalam kedamaian, amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Agung, Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam kenal Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah pernah lihat saya? Belum. Ada yang pernah lihat di TV? Belum juga. Emang saya belum masuk TV ya. Kalau ada bohong berarti. Insyaallah Bapak Ibu kalau di TV, saya banyaknya di TV-TV swasta di antar provinsi. Karena kami, pekerjaan saya yang pertama, saya adalah PNS sama dengan Bu Kepala. Saya PNS pegawai non-stop. Kalau Bu Kepala kan negeri sipil, saya pegawai non-stop. Saya tiap harinya keliling Sabang, Merauke, dan sudah buka cabang di 4 negara. Malaysia, Singapura, Jeddah, kita sama Turki. Jadi saya keliling tiap 3 bulan keliling untuk ke Turki ya, dan ke Cina juga saya alhamdulillah kerjasama, Eropa juga alhamdulillah. Jadi ibu bapak, saya sering banyak di TikTok yang FYP itu lihat wajah saya, mungkin saya aktivis medsos di YouTube di FYP Kang Deden Gurame ya, ini saya kenalan. Kenapa Gurame bukan Mujair ya? Tadi ditanyain kok ada Guramenya, ini jangan-jangan bos Gurame gitu ya. Ini gurame itu guru asik menyenangkan. Oh, ya kan? Bukan ikan. Jadi falsafahnya gurame kenapa? Karena ikan gurame itu dibakar enak. Digoreng, dipepes, di apapun. Nah, makanya saya ingin jadi pribadi yang di apapun tetap enak. Ya, tantangan, ujian, apapun tetap enak. Makanya saya ingin kayak gurame. Saya singkat karena saya guru. Saya melatih para guru-guru tingkat nasional dan internasional di seluruh Indonesia dan di antar negara. Alhamdulillah. Ibu-ibu bapak nanti klik Kang Deden Gurame itu keluar semua video saya, apa pokoknya materi saya yang jelas bukan di kamar. Materi orang tua guru terhadap bagaimana ngajar guru yang menyenangkan di kelas. Nah sekarang jadi orang tua yang menyenangkan di rumah, jangan galak-galak. Nah, jadi saya asli Cianjur, Jawa Barat. Anak saya, istri saya 4 anaknya. Saya mau istrinya mau biasa aja kelas. Mau yang ngasih jatah saya kenapa yang ribut ibu? Emang ibu-ibu Pak di mana-mana minal gosifin. Termasuk golongan suka ngaku ya. Istri saya maksudnya kalau ada anak saya 5, yang pertama udah nggak ada dulu, kalau ada sekarang kuliah semester 5, yang kedua SMA kelas 3, yang ketiga SMP kelas 2, yang keempat SD kelas 2, yang kelima 3 tahun bonus corona alhamdulillah. Jadi saya 5 dan semua di pondok pesantren, tinggal 1 di rumah. Ini lagi pembuahan lagi yang ke-6 ya, doain. Di pesantren di Amsilati di Jepara. Tinggal saya di Purworejo di Tusong. Ibu kalau ke BTC Bapak ada sekolah besar di depan BTC itu sekolah saya. Dulu bekas swalayan. Saya bikin sekolah TK, SD dan santren rumah Quran. Jadi Bapak Ibu mampir boleh. Untuk terapi anak ABK juga kami buka. Dan juga ini tahun ini mau buka pesantren anak ABK ya. Jadi anak ABK yang berkebutuhan khusus kita kasih ngaji biar pada pinter ngaji juga.
Silakan mampir di PTC Tuk Songo sebelum berjan. Nah, nanti ada swalayan kanan jalan, nah itu sekarang dipakai sekolah ya. Nah, itu mampir boleh ya. Saya bikin sekolah di Banda Aceh, SD di Purworejo, dan dulu di Banyu Urip, Salsabila, SDT Salsabila itu saya yang buat. Jadi awal permulaan Salsabila, kemudian saya di Celapar punya mahasiswa namanya Mbak Desi di sini dekat Pak Kiai. Itu adik ipar saya dulu. Suami pertamanya adik kandung saya. Kenal ada? Nah, di sini dekat Pak Kiai. Jadi saya dulu sering ke Celapar. Jadi tahu Celapar ini alhamdulillah ya. Saya sering kemarin ke Sukos dan Celapar. Yang kedua, saya anggota DPRD, alhamdulillah kepilih lagi. Terima kasih yang udah milih. Tapi di sini yang jelas nggak milih. Saya anggota DPRD, maksudnya Dinas Pengajian Rutinan di daerah. Jadi bukan anggota dewan beneran. Saya ngisi pelatihan guru dan orang tua sama dosen-dosen. Saya ngisi pengajian. Ini musim isomirat, ya saya jadi kiai pakai sarungan. Sekarang metalan Pak ya. Musim Maulid, alhamdulillah. Ini Ramadan, alhamdulillah. Kalau Ramadan saya bimbing jamaah di Makkah Madinah, alhamdulillah. Ini besok kami bawa jamaah di Mekah ya, alhamdulillah. Kami tiap 3 bulan bimbing jamaah ke Eropa dan Mesir sama Mekah Madinah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan yang Muslim Mekah Madinah, amin. Yang Muslim sesuai dengan agamanya bisa ke tempat yang diinginkan, diharapkan, amin. Yang ketiga, saya dosen. Saya ngajar dosen terbang di 18 kampus. Jadi saya keliling tiap hari, Ibu. Saya ngajar khusus tentang anak, bidang pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Apalagi sekarang sekolah dasar ini ada transisi PAUD ke SD harus sinambung, dan guru SD sekarang harus kayak guru PAUD. Bener nggak? Nah, sekarang kurikulum Merdeka harus bermakna, asik, menyenangkan. Jadi saya ngelatih guru-guru kurikulum Merdeka juga. Nah, alhamdulillah ini ibu-ibu biar semangat ngajarnya gimana menghadapi anak-anak. Alhamdulillah. Nah, ini kenalan saya. Jadi yang terakhir, ibu yang mau umroh Mekah Madinah, saya buka tour travel di Pangen, di kanan jalan setelah gereja itu travel saya. Namanya PT Sultanah. Yang mau umroh gratis daftar, habis daftar bayar. Masa ingin gratis ya. 28 juta ke Turki dan ke Mekah 16 hari. Murah kan? Langsung. Ini besok saya nganterin jamaah Purworejo 29 juta dari Jogja pesawat sampai Jeddah. Alhamdulillah ini 12 hari. Jadi kami murah meriah yang promo, tapi kami ya nggak ada yang 5 gratis 1, nggak ada ya, nggak promo. Baik, itu iklan saya, kenalan saya, dan ini Gurame sudah, dan hari ini alhamdulillah sudah kenalan. Sudah kenal? Jadi kalau ketemu di jalan panggil Kang Deden ya. Ini saya panggilan akrab saya Kang Deden. Saya S1 di IAIN, S2 juga di IAIN Jogja. Saya S2-nya pendidikan anak usia dini, jadi khusus PAUD. S2 saya, S1 saya bimbingan konseling. Jadi terapi anak-anak, saya bagian penjinak anak. Anak ibu bermasalah, saya jinakan. Ya. Di sekolah saya nggak menerima anak SD, anak TK yang bermasalah, karena orang tuanya bermasalah. Baik, sekarang kita lanjut. Halo, masih hidup? Oke, yuk tangan kanan ke atas kan semua, Bapak Ibu angkat. Ibu yang nggak diangkat, suaminya nikah lagi. Makanya angkat. Yuk, ikutin saya. Anak hebat. Ikut. Anak hebat. Ikut. Tangannya ke atas. Anak hebat. Terlahir dari orang tua yang terlibat. Semakin terlibat, semakin hebat. Orang tua berkarakter, anaknya berkarakter. Orang tua jarang sholat, anaknya enggak sholat. Bapak ibunya enggak ke gereja, anaknya pun enggak berangkat. Anak itu children see, children do. Melihat, melakukan. Apa yang dia lihat? Katakan, lihat saya. Putar. Tempelin di dagu. 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 Dagu Bapak mana? Dagu Bapak mana? Bapak dagu ini. Oh. Tuh kan, gak percaya. Si ibu bapak dagunya ke sini lah ya. Kenapa?
Sudah terbukti kan? Apa yang ia lihat, ia laku. Padahal saya barusan perintahnya pegang dagu. Kenapa pegang ke sini semua? Kenapa? Karena lihat yang niruin. Benar nggak? Paham? Perintahnya salah apa benar? Benar. Contohnya salah apa benar? Salah. Tapi kenapa di? Sudah salah diikuti. Bukan hanya anak, ternyata bapak ibunya pun salah. Kenapa? Memang kekuatan melihat itu penting dan sangat penting. Maka anak itu yang dilihat harus yang baik, yang positif, nilainya yang baik. Dimulai dari siapa? Yang banyak masalah itu sebenarnya orang tua apa anak? Orang tua. Singnya angel itu orang tua apa anak? Orang tua. Berarti yang harus sekolah itu siapa? Orang tua. Orang tua. Berarti yang harus sekolah siapa? Orang tua. Maka saya ibu yang mau sekolah, saya tiap bulan ada sekolah gratis khusus orang tua. Ngaji kajian sama saya. Yang mau tobat silahkan. Yang mau hijrah baik-baik berangkat. Saya punya sekolah orang tua. Khusus orang tua wali sekolah saya dan orang tua dari luar, yang negeri, yang swasta, silahkan yang mau tobat. Kenapa? Mendidik anak dimulai dari siapa? Satu rumah, satu RT, satu kampung, enggak orang tua. Sekolah guru, sedikit pesanannya. Guru itu kan bukan laundry. Sekolah itu bukan laundry, dimasukin langsung jadi, enggak. Benar nggak Bu? Bu guru pak kepala, nih guru pun punya suami, punya anak. Ngurusin anak satu aja mumet. Apalagi ngurusin anak orang lain yang banyak. Satu kelas ada yang 10, 15, 20 ya kan? Iya. Bener nggak? Benar. Maka yang utama didik anak siapa? Orang tua. Jadi yang harus bagus itu siapa? Orang tua. Yang harus rajin itu siapa? Orang tua. Yang harus tobat siapa? Orang tua. Bener nggak? Sepakat? Angkat tangan kanan, tempelin di pundak sebelah kanannya temennya. Pak, tempelin. Nah, bilang. Bapak, kalau ibu-ibu ini agak menghiung, Pak. Coba bilang, Bu, kalau bapak apa? Siap. Bu, mulai hari ini didik anak itu dari kamu dulu. Kalau kamu bagus, anakmu bagus. Didik anak itu kayak cetakan roti. Roti bisa bagus karena cetakannya bagus. Jadi nggak usah galak-galak, nggak usah main tekan, apalagi cubit, mukul. Bertobatlah. Baik, sudah tobat ya. Baik, Bapak Ibu yang saya cintai. Halo. Iya, temanya panjang banget. Parenting. Parenting itu apa? Pola asuh. Bukan donat, bukan piring. Ini parenting panganan dulu. Parenting itu apa? Pola asuh orang tua. Kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, sekarang ada program parenting. Kenapa? Dulu orang tua tuh menyerahin aja ke sekolah, orang tuanya nggak ada perubahan. Makanya mohon maaf Bu, saya punya SD di Aceh. Dan banyak saya mohon maaf, di sekolah itu anak itu diajarin dari pagi sampai siang, sampai sore. Siang sholat jamaah. Pulang ke rumah, bapaknya orang tua jamaah. Ikut sekolah apa ikut rumah? Rumah. Kenapa? Kekuatan emosional ada di tangan orang tua. Percaya apa enggak? Percaya. Halo? Ya. Di sekolah diajarin tata cara adab ngomong yang benar. Jangan keras-keras kalau ngomong sama orang. Di rumah ibunya kalau nyuruh anak. Nah San, ambilkan mama teh sana buat ayah. Belum? Anaknya, iya. Lah, yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Orang tua. Bener? Benar. Sepakat? Alhamdulillah ngaku sekarang. Anaknya, ya. Di sekolah sama. Ruang tua kedua adalah guru yang jadi tauladan. Maka guru yang harus meneladani. Yang jadi di guru dan di gurunya kalau nyuruh, anak juga. Bener gak? Cek aja. Maka guru pun ada macam tipe guru, ada macam tipe murid. Apalagi kelas 1, kelas 2 model anak tuh macam-macam. Kelas 1, kelas 2 kayak anak TK.
Ya kan? Anak ibu yang kelas 1 mau bikin pusing kepala orang guru tuh. Ada kan gaji guru kalau yang ibu kepala ya lumayan PNS. 3,5 juta, 4 juta, kali 2, 8 juta. Iya, Bu, golongan apa Bu? 4 apa 5 apa? 4B, kan lumayan. Ibu negeri semua ya? Alhamdulillah. Ada yang belum ada honorer? Ada. Berapa orang? 1. Bu, yang honorer catat, tanya dia gajinya. 1,5. Tanggal 1 gajian, tanggal 5 koma. Benar nggak beda? Nah, yang PNS enak. Benar nggak? PNS minimal kan 3 juta. Apalagi besok nih presenter baru mau janji tambah lagi 2 juta. Amin. Hah? Amin. Iya tambah 2 juta, 5 juta. Ya. Balikan sertifikasi. Amin. Amin. 12 juta. Amin. Saya jadi menterinya. Bebas. Gratis semuanya. Paham Bu, Pak? Nah ini yang swasta yang honorer kita bantu doain. Karena kasihan gajinya honorer itu udah capek. Kadang ngerjain paling capek dengan PNS. Enggak juga. Ya enggak, banyak honorer. Soalnya saya pengalaman maksudnya. Saya dulu honorer yang ngerjain saya semua. Ada tugas saya lagi. Ini di sini mah enggak. Di sana. Tempat lain, di sini enggak. Sama. Karena saya pernah jadi honorer. Dan saya punya sekolah dan saya juga ngalamin tahu mana yang di PNS yang enggak. Tapi alhamdulillah semua uang sinawang. Betul nggak? Ya. Yang PNS pun kelihatan kayaknya ini sama hutangnya banyak. Cek aja sertifikatnya nggak ada di rumah. Iya kan ibu yang petani pun baik. Makanya nggak usah lihat ke orang, makanya jangan banyak mikirin orang. Karena orang lain belum tentu mikirin kita. Mikirin Pak Jokowi, mikirin Pak Prabowo. Bisa udah pada adem ayam, Pak Anies udah beres. Ya kan? Pak Ganjar udah beres. Kita di bawah masih tengkar. Betul nggak? Di sana udah mau adem ayam, di sini malah masih di grup rame saling serang. Ngapain coba mikirin orang lain? Capek. Sekarang mulai mikirin awal dewe, anaknya sendiri, kerjasama dengan siapa? Sekolah. Sekolah itu apa? Sekolah itu adalah partner. Guru juga partner. Kerjasama membentuk anak, enggak diserahin langsung ke guru, langsung tidak bro. Tapi kerja anak kita tuh ya Allah Bu Pak, mohon maaf. Saya kan punya TK. Saya punya TK 3. Di Bener ada. Halo? Di Aceh ada. Saya di Purworejo ada bikin. Saya pingin di Bagelen besok tak bikin TK. Apa? Anak itu ada model toa apa di kelas? Gurunya saya pusing, la baik Allah, la baik Allah. Anak itu ada yang model apa? Oh sa'i, wah bolak balik anak. Ya bener nggak? Ada anak yang kebangetan. Ini ada anak yang dari nggak tahu orang tuanya kayak apa. Di sekolahnya ya Allah lempar jumroh. Gurunya aja dianggap setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak ada? Ibu nggak tahu kan? Di kelas gimana ngerasain ngadapi anak-anak? Halo? Kalau dihitung-hitung gaji guru tuh kecil banget, kasihan guru tuh. Tapi ibu nyalahin lagi, protesan lagi. Wow! Gaji 3 juta kalau dibagi 1 bulan berapa tuh per hari tuh? Ibu ngurusin anak aja pusing. Apalagi di negeri mah alhamdulillah ibu bersyukur gratis ya. Banyak gratis. Gratis. Gratis tuh, ibu enak. Rokok aja bapak bayar. Rokok nggak? Tuh rokok. Sebulan sehari berapa bungkus? Sehari? Yang bener Pak? Berarti sebulan habisin berapa? Banyak. Bapak Ibu udah bersyukur sama pemerintah dikasih. Tinggal apanya? Berubahnya, semangatnya. Saya di swasta semua bayar Bu. Saya tiap bulan habisin anak sekitar 15-20 juta tiap bulan. Lah kan saya juga harus cari uang, bener nggak? Nah Bapak Ibu sudah alhamdulillah. Tinggal apa? Semangatnya. Semangat apa? Semangat mendidik anak. Karena anak itu apa yang dilihat ya lakukan. Setuju? Oke, kita mulai. Lihat Pak. Peran orang tua dan sekolah dalam membangun karakter, membentuk lingkungan belajar positif panjang serta mengoptimalkan potensi emas. Baik.
Anak tuh unik kayak tadi kan, model toa, model sai. Gurunya macam-macam juga Bu. Ada model orang tua dan guru model mak lampir. Iya Bu. Masuk kelas, Duh, itu mak lampir Bu. Orang tua mak lampir, ada anak baru masuk aja coba, ya Allah bukannya disambut. Itu bukan tempat. Anak baru pulang aja wajah kayak mak lampir, kayak setan. Anak baru assalamualaikum, sepatu ke sana, udah. Anak kamu, lihat mukanya kayak setan. Harusnya sambut dulu Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah capek ya nak, ya Allah salim, cium tangan yang benar, doain, nanti saya ajarin caranya, siap? Habis itu jangan langsung, tuh, jangan banyak nyuruh, contohin. Nih sepatunya nih, rak sepatu. Besok habis tol masuk, simpan di rak sepatu. Ini makanya kadang suami kita juga, ibu kadang ngomong nggak sadar. Suami pulang dari sawah, pulang dari kerja, ya, pakai. Itu bukan gantungan Bu, baju. Kadang ayah kan suka sembarangan nyumun baju ya. Habis celana sembarangan aja. Kayak setan sama suami. Ajarin suami itu, ayah, nih, saya ajarin. Nih baju, nih gantungan baju. Diulang-ulang, ngajarin anak diulang. Ini tuh perlu karakter, siap? Ada model orang tua dan pusat kan mak lampir. Kedua, ada model batalion. Guru kalau di kelas, kayak tadi kan mak lampir, ehonnya jalan. Dulu batalion itu mak lampir. Bilang Tuhan pun marah-marah. Ya Tuhan, ya Allah, itu bukan kursi, itu meja. Nah, itu mak lampir. Ngomong keras. Masuk. Di sini ada nggak? Lah anaknya gimana juga? Ya. Siapa yang ngajarin ya orang tua dan guru? Di sekolah yang guru, di rumah siapa? Jadi levelnya jangan. Mama. Yang kedua model batalion, serba dihitung. Guru hitung sampai 5 kalau belum masuk. 1, 2, 3. Anaknya kesel. Dikit-dikit dihitung. Lagi mainan dihitung suruh masuk. Orang tua model batalion juga gitu. Mama hitung sampai 5 kalau belum beresin besok lagi kei jajan. Cici. Orang. Anaknya, halo. Saking kesel sama bapaknya. Dikit-dikit. Ono kan? Mama nggak suka. Kata anaknya, aku juga nggak suka mama. Nyebelin kayak mak lampir. Banyak kan? Ibu yang mau kencing. Kemarin ke laptop. Bapak Ibu yang cintai. Nah, model mak lampir batalion suka main ngitung. Hitung, nggak beres? Betul? Anak SD itu kan nyeloneh ke guru. Sampai 10 dihitung, belum masuk kelas. 1, anak-anak 2, 3. Ibunya diledek, ada kayak gitu anak. Dan anak itu memang macam-macam. Unik. Anak itu apa? Unik. Tergantung bapak ibunya unik apa kagak. Unik. Dan di sekolah gurunya unik apa kagak. Guru yang di sini bukan asal ngabsen, si penting ngajar, no. Tapi pendidikan karakter. Yuk ikutin saya. Karakter. Sukses terbentuk dari karakter. Karakter terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan terbentuk dari pola asuh. Paham? Kita bahas. Karakter anak, suksesnya anak terbentuk dari apa? Karakter. Dan karakter terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan terbentuk dari pola. Nah sekarang kita pola dari 1, membangun pola komunikasi dengan anak. Halo? Hal sepele tapi akan menjadi kuat dia berkarakter. Tata cara bicara aja diajarin. Betul nggak? Semua agama mengajarin bagaimana
qaulan layyina, berkata yang mulia. Ada orang muliakan, bahagiakan, jangan sakit. Pak, jangan sakitin istri Bapak. Dengan kata-kata kasar Bapak. Punya istri kayak gini ya, besok nggak tambah. Enak gitu. Khusus cewek barang, radio kode. Jangan. Muliakan bahasanya dengan kata-kata yang bagus. Masya Allah, istriku ya Allah cantik, rajin masak. Jangan ada kata tapi, menyakitkan. Mama itu ya Allah rajin tapi sakit. Paham nggak? Kata tapi hilangkan. Nah, kata-kata ke anak dimulai dari siapa? Orang tua. Di sekolah dimulai dari guru. Contoh, lihat Pak, ngobrol sama anak. Dek, saya pinjam anak yang SDN. Makan. Nah, sayang, mana? Nah, pinjam yang itu. Dek sini, Dek. Dek, dek, pinjam. Oh, pingkan. Ini ping. Pinjam. Lewat sana Sini, ke sini. depan ping. Sini. Sana. Ah, bagus. Gak apa-apa, dapat hadiah Pak. Pak, siapa yang mau berani? Ah, ya wis lah. Gak ada. Ada yang berani? Sini. Sini sebentar, gak apa-apa sini. Nanti kamu masuk TV. Sini. Ah, bagus. Nah, sini. Ini saya Bu, saya pendongeng juga, saya pesulap juga. Jadi saya komplit tuh ya. Di Bapak kalau yang lihat sulap, nanti saya sulap. Ini anak ini tak sulap, jadi kodok. Oh enggak. Nah, namanya siapa? Lihat, komunikasi dengan anak, coba menghadap adanya. Oke. Jangan lebih dari 1 meter. Guru kalau mau nyuruh anak gak usah. Nah, pulpen di kantor ambilkan ya. Tak sopan. Itu yang ngajarin. Mohon maaf, anaknya juga. Iya. Di rumah besok, Mama. Siapa yang ngajarin? Oh, guru. Deketin. Siapa dia namanya? Deva, bisa tolong ambilkan pulpen buat ayah? Pelan. Kayak bapak dulu ibu ngucapin I love you sama pasangan. Enggak deket-deket kan? Yang I love you. Enggak kan? Tapi dekat di meja. I love you. Kenapa? Kelembutan hati anak dimulai dari orang tuanya yang lembut. Deva, lihat Pak Iden, ganteng kan? Ayahnya ganteng? Sama Pak Iden gantengan siapa? Oh, Bapak. Bagus, berarti kamu membela Bapak. Lihat ke sini sayang. Nah, ngobrol sama anak tidak lebih dari 1 meter. Kalau bisa dipegang, disentuh. Anak butuh sentuhan. Kayak ibu juga butuh. Ibu nggak disentuh sama suami, ngamuk. Jangan. Paham? Kedua, posisikan, sejajarkan kalau ngobrol sama anak. Jangan gini. Tadi gimana sekolahnya? Senang? Bukunya senang? Iya. Anaknya ini capek. Rasulullah ngajarin gini. Setara, sejajar. Kayak ibu mau dipoto, mohon maaf, yang badannya agak kecil sedikit, biasa kan nggak cari yang ketutup ya. Dia cari yang pendek, cari yang pendek lagi. Bisa pas foto tinggi, dia pindah cari posisi. Kenapa? Itu biar sejajar dan nyaman. Tapi pas kita foto sama orang tinggi, kita kecil. Nggak pede kan? Bener nggak? Kedua, yang agak gede, mesti cari yang agak sempit. Biar ketutup. Akhirnya sempit. Nah, anak ya, senja. Segini. Gimana kabarnya? Nama ayah siapa? Tutup. Siapa namanya? Yusuf. Yusuf. Nama ibu? Udah punya pacar belum? Udah. Kamu udah punya pacar? Udah punya pacar? Udah punya pacar belum? Udah. Nama pacarnya siapa? Gak tahu. Katanya punya pacar. Kamu kelas berapa? Oh,
Kamu kelas 1. Coba ini suara apa? Suara apa? Udah. Suara apa? Kuda. Bukan, suara Pak Deden. Kamu ganteng-ganteng dibilang kuda lagi. Lihat, kedua, sudah bangun 1 meter sejajar. Jadi 1 meter, kalau bisa digini sentuh, dia akan merasakan sentuhan seorang ayah dan ibu. Ibu kalau disentuh suami, mah dipegang, dipeluk, apalagi dikecup. Pak, kecup nggak? Apa tahu? Tahu saya yakin. Bapak pasti nggak ngecup istri kan? Nah, Pak ngecup nggak tadi Pak? Enggak. Saya tanya Bapak ngecup nggak? Enggak juga. Pak, tuh kagak. Saya tidak. Pasti saya ngecup sama istri. Bu, anak dikecup ini nambah rasa kecerdasannya lagi. Sentuh, istri dikecup 60 kebaikan, gairah tambah naik. Iya Pak. Bapak tambah strong. Kenapa? Dikecup ini ya, sambil didoain istri tercinta, anak pun doain. Makanya saya kalau mau berangkat, Umi, Salim, baru kecup. 1 kecupan 60 kebaikan. Berarti kalau banyak 100 kebaikan. Makanya saya banyak. Pak, praktekin. Percaya nggak? Istri akan naik, gairahnya seret. Anak, tangki cintanya akan naik. Ini baru pola komunikasi. Anak semakin banyak disentuh, dikecup, ibu coba minta kecup suami. Nah, sering dikecup mama nggak? Dicium. Apanya yang cium? Pipi, hidung, apa ini? Pipi. Ini dikecup nggak? Enggak. Kecup nanti. Besok perhatikan. Lihat, sini. Doakan, ini bagi yang muslim dulu. Elus dadanya, baru kecup. Ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas biar cerdas otaknya, alim ilmunya, pengetahuannya gampang, nempel dan gak lelet, dan dia jadi orang yang hebat. Doanya apa? Ibnu Abbas itu tahu Pak, sahabat Rasulullah yang ada di Taif. Saya kalau ngajak jamaah ke Mekah, saya ajak ada bonus Taif. Taif itu kota perjuangan Rasulullah waktu dilempar. Nah di sanalah ada Ibnu Abbas. Dulu ikut Rasulullah nggak cerdas. Hadis yang dikeluarkan Rasulullah nggak bisa. Dia lu sama Rasulullah, jadi pinter. Makanya pas waktu berjajanan, Bu, di sini ada berjajanan kan? Kalau ada anak lahiran ada akikohan kan? Itu biasa kiai suka doain pas berdiri. Pas diangkat anak ya, berat kamu mah. Pas gesret, marhaba ya nurul aini, marhaba. Terus yang berjanji wa Muhammad kasam sepe. Itu yang tua-tua. Bener gak? Anak dipangku seret, digunting rambutnya kan? Ambil, masukin, nanti ditimbang sama emas, sodakohin. Bukan dipakai SDB. Seret, langsung doain. Ini dilusin, dielus dadanya. Allahu barang yang muslim. Allahumma. Kalau cewek faqiha fiddin wa alimha at-ta'wil. Kalau cowok faqihu wa alimhu. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Artinya apa? Jadikan anak ini faqih, mengerti terhadap agama, pengetahuannya, cerdas otaknya. Wa alim, dan jadi orang alim, ahli tafsir. Tafsir apapun, Quran, fikih, apapun. Yang non muslim doain. Semoga anak ini penuh kedamaian, cerdas otaknya, bersih hatinya. Ya Tuhan, berikan kedamaian. Amin. Sesuai dengan agama masing-masing. Doakan setiap mau berangkat. Kemudian kecup ininya. Kalau saya pakai doa lagi, Allahumma ja'al waladan solihan aliman muti'an hafizun lil Qur'an. Jadikan anak ini solih, alim, taat, cerdas, dan menjaga Al-Quran sesuai dengan agama dia. Paham? Kecup ininya nih. Nih, boleh ayah kecup?
Soleh, kamu soleh ya. Kamu bisa soleh ha. Alin, mohon maaf ibunya ya, saya cium ini ya. Nah, set. Nah, pegang tiap hari mau tidur elus belakangnya sama dadanya. Allahumma faqihu fiddin. Anak senang. Dan anak saya kalau mau tidur suka gini. Abi ngasih minyak kayu putih dan tangannya begini. Yang 3 tahun. Abi maksudnya suruh usap dan doa. Dan anak saya yang gede kalau berangkat keluar kota, anak saya di Medan. Abi fakih dulu dong sebelum di bandara perpisahan. Allahumma fakih, dan dia tahu, dan dia dari alam bawah sadar dia minta doa itu. Ini doa Rasul kepada sahabat, dan itu dipraktekkan buat anak-anak biar apa? Cerdas otaknya dan jadi orang alim. Dimulai dari siapa? Orang tua. Makanya bapak nanti istrinya doain pak. Pas lagi tidur atau istri doain suaminya pas lagi ngorok. Allahumma fakih. Pas suami dong, ngapa? Apa karepo? Jawab, ruqyah. Bapaknya ngeyel. Urip meneh gitu ya. Oke, tepuk tangan. Ya. Hop. Salim. Cara salim pun yang benar. Coba salim. Nah. Belum. Ulangi. Salim sama mama gimana? Nah. Bagus. Bukan ke sini, ini buat peringat kamu. Cium tangan. Kalau bisa peluk anak kita mau berangkat kemanapun. Saya peluk, istri pun saya peluk. Yang penting jangan istri tetangga kita. Awas, peluk istri tetangga. Seret, udah, bagus, udah. Ini nanti pengaruh kepada jiwa anak, dia akan pede. Dibangun pola positif. Ini belum ke belajar, baru ke pola dulu bu. Ini besok lagi saya undang lagi. Oh, pola ini harus bagus dan dipraktekkan. Siap dipraktekkan? Yo, barang yang muslim dulu. Allahumma. Yang putra dulu ya. Faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Cewek, Allahumma faqihha fiddin wa 'allimha at-ta'wil. Kalau suami pas ngimamin doanya faqihna. Allahumma faqihna, kami semua. Wa 'allimna, kita semua. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Praktekkan tiap hari, mau tidur, bangun tidur, mau sekolah, pulang sekolah. Dijamin, saya jamin. Anaknya lihat perubahan dan perkembangan. Jangan muslim, doain, pegang ininya, doain lulus lagi, insya Allah dia akan menjadi orang-orang hebat. Amin. Kamu sukses ya nak ya. Kamu besok Pak cerdas, pintar, alim. Buah. Nah, jodohnya solid. Buah. Nah. Tepuk tangan. Nah, 1, pola bicara jangan keras. Kedua, sentuh, karena anak itu unik, pingin dimengerti, pingin didengarkan. Kadang orang tua mohon maaf, Ma, dongengin dong, ceritain dong. Mamanya sama mama kan bukan bu guru, besok sama bu guru. Nah terus mama terus fungsinya apa? Nggak bisa cerita sama anak, nyerahin guru lagi. Guru pun capek. Halo, Bapak, anak saya bangun, apanya? Belajar mulai dari apa? Sejak usia dini kelas 1, apalagi dari TK. Apa? Literasi. Ada numerisasi, literasi. Anak kecil belajar hitung, boleh. Belajar baca, boleh. Tapi dengan asik Nah ini dengan saya metode gurame. Bagaimana ngitung, bagaimana nyanyi. Contoh Pak, saya nyanyi dengan anak. Ini aja. Ini bisa jadi bentuk dia. Ke semua perkembangan bisa. Oke, ini guru kelas 1, kelas 2 harus bisa nyanyi. Misal contoh, saya akan contohin. Ini dari matematika dulu. Oke, ini bentuknya apa? Bentuk pulpen. Panjang. Baru namanya apa ini? Warnanya. Ini namanya warnanya. Paham? Ini tuh kognitif, mengenal warna, mengenal bentuk. Jumlahnya berapa? 1. Ini ditambahnya jadi 2. Nyanyikan. Hitam, hitam, hitam. Putih, putih, putih. Hitam, putih, hitam, putih. Aku sudah tahu. Bisa nggak? Ulangi, tuh tadi nggak? Hitam, hitam, hitam. Putih, putih, putih. Hitam, putih, hitam, putih. Saya sudah tahu. Bisa? Panjang, panjang, panjang.
lebar apa kotak? Bu guru matematika? Ini lebar apa kotak? Lebar aja ya? Persegi panjang? Ya wis, panjang. Ini panjang, persegi panjang. Terserah, nanti lakukan. Warna nyanyikan. Coba fokus lihat. Ini warna apa? Kuning. Ini namanya apa? Kertas. Warnanya apa? Kuning. Yakin? Ini warnanya apa? Kuning. Yakin? Yakin. Kalau tulang yang keluar dari jari-jari disebut kuku. Ini warnanya apa? Putih. Sapi minumnya susu. Tepuk tangan. Salah berarti. Sapi itu minumnya air. Kan nggak fokus kan? Terpesona. Orang sapi itu masa ada sapi minum susu? Berarti sapinya minum dewe. Oh, susu dewe. Nah, sapi itu minumnya. Kalau anak sapi minum susu. Anak sapi kan minum susu ibunya. Ulangi itu kan nggak fokus. Ini warna apa? Kuning. Saya jam berapa? Terserah. Ini warna apa? Hitam. Fokus lagi. Oh, salah lagi. Ini warna apa? Hitam. Lawannya putih apa? Hitam. Lawannya putih apa? Hitam. Ada siang, ada malam. Ada malam, ada siang. Kelawar tidurnya kapan? Malam. Tahan. Kelawar tidurnya siang. Oh, barusan malam. Kelawar itu siang, malamnya terayam dia. Benar nggak? Kan nggak fokus lagi. Ini buat guru SD nih. Ini ngajarin fokus. Makanya saya bikin pembelajaran di Gurame namanya 4F. Fun, friendly, focus, fresh. Ini khusus guru. Besok mudah-mudahan guru SD negeri saya latih. Karena guru SD banyak yang serius. Kalau ngajar, yang penting absen di sini enggak, di sana. Di sini enggak, di sini enggak. Di sana hanya absen aja pulang selesai. Ngajarnya enggak menyenangkan. Anak itu bisa jadi berkualitas, minat bakat, di rumah didukung, di sekolah gurunya juga keren. Jadi anak itu anak biasa-biasa. Sekolah itu bagi saya sama saja. Sekolah ibu mau di swasta yang mahal, di negeri yang mahal juga, misalnya ada negeri yang bayar, ada kan? Ada. Di swasta yang mahal, nggak jamin, tergantung siapa? Orang tua dan gurunya di kelas. Ibu, saya sering keliling ngisi kayak gini di Jakarta, sekolah-sekolah yang mahal, hebat, yang SPP-nya mohon maaf 7 juta. Gajinya, adik saya ngajar di high school Jakarta, adik kandung saya yang dulu dapat orang sini. Gajinya 9 juta. SPP-nya aja 9 juta baru gaji, belum tambahan sekitar 16 juta. Tapi anaknya luar biasa. SPP-nya masuknya aja 83 juta. Anak SD tuh Pak, banyak anak artis sekolah internasional. Ngomong harian harus bahasa Inggris. Adik saya kan jurusan bahasa Inggris. Ngajarin agama Islam pakai bahasa Inggris. Ngajarin Quran itu pakai bahasa Inggris. Di sana SPP-nya segitu, ternyata sama aja orang tuanya. Di rumahnya balik kayak orang tuanya. Mahal kan? Nggak jamin. Halo? SD negeri di desa ini tapi kompak. Orang tua berubah, gurunya bagus, kualitasnya bagus. Tidak lihat negeri swasta, tidak harus mahal, tapi siap nggak berubah. Dari siapa? Bapak ibu yang berubah. Baru guru tuh hanya sebentar. Dari jam berapa coba masuk? Pulang jam berapa? 12. Jadi berapa jam? 5 jam. Sisanya 19 jam dengan siapa? Berarti yang harus berubah siapa? Yang harus ngaji siapa? Yang harus belajar siapa? Sehingga ya hanya siapa? Yang sekolah siapa? Kalian yang sekolah sebenarnya. Jangan nyalain guru, nyalain anak. Bener nggak? Paham? Dari sini bisa nyanyi, bisa cerita, dimainkan, bisa jadi baca, bisa jadi itu, mainkan. Yaudah coba, kalau Abi, Ayah bilang 1, Bu Guru 1, seret. Coba, 1 apa? Bibirnya keluar seret. Yuk tangannya tangan kanan ke atas. Ini motoriknya. Tadi kognitif. 1, seret. Dengan bahasa. 2, seret, seret. 3, seret, seret. 4, seret, seret, seret. 10, seret, seret. 6, seret. Pantatnya biasa aja.
Terus 2 tangan, anak latih motorik, fisik motorik. Ketiga, kognitif sudah, fisik motorik sudah, sosial emosional. Latih sosialnya. Apa itu? Sosial, anak mainkan berdua berpasang-pasangan, mainkan kelompok. Maka di kelas bukan hanya ngajar nilai lagi, ini saya paling gak suka. Di kelas tuh, ibu mohon maaf, selama ini kita ngajar kurikulum nilai, bukti anak biasa-biasa. Yang pintar ya semakin pintar, paling lagi 1-5. Yang 5 ke atas, biasa-biasa. Kenapa? Karena nggak mengejar minat, bakat, sama apa? Keunikan tiap anak. Maka saya bikin sekolah, anak itu unik sesuai dengan potensi, minat ya. Mengoptimalkan potensinya. Halo? Hai. Anak-anak yang suka musik, di kelas harus ada musik. Jangan monoton. Ayo deh, tulis. Dikte. Anak sampai capek lelah. Popon, maju, tulisin. Guru keluar, gurunya keluar. Anak tulis. Itu dulu saya waktu SD. Sini nggak ada. Sini tertib. Udah disuruh nulis, kasihan tuh yang anak yang maju ke depan. Dia di rumah nulis lagi. Iya, bener. Ingat nggak waktu dulu? Itu saya. Waktu dulu ingat? Iya. Dulu waktu saya di SD, kenapa saya bicara kayak gini? Karena saya balas dendam sama guru-guru saya. Jujur Bu, kenapa saya bikin guru rame, guru asik menyenangkan? Karena saya balas dendam waktu kelas 1 sampai kelas 4 saya tersiksa jadi anak yang O2 on. Saya dicap sama guru saya on, bodoh, nakal. Akhirnya cap itu saya jadi karena otak saya biasa-biasa. Saya nggak bidang matematika nggak bisa, lemah, sahwat, mau dibilang mendalik, haram jadah pokoknya. Najis muladong pokoknya. Ibu sekolah bukan hanya ngejar matematika. Apalagi satu kelas misalnya anak-anak 15-20, nggak semua matematikanya hebat semua. Bener nggak? Ya. Semua butuh, dan Bu Guru jangan egois, harus semua pelajarannya bisa semua. Halo? Hai. Bu Guru aja dikasih ini, guru matematika kasih bahasa Inggris, mumet dia. Bener nggak Bu? Dikasih tugas kayak sekarang banyak tugas tuh, pusing tuh harus laporan. Satu sebenarnya. Harus bagaimana? Potensi minat kerjasama dengan guru. Oh anak satu punya minat ini, maka sekolah adain. Ada talent song, makanya dibutuh. Nah ini kadang orang tuh nggak mau keluar duit. Bu kepala mau bikin program, nggak ada duit. Bu Guru Pak, orang tua ditagih duit Pak. Ini buat program pengembangan. Protes masuk medsos, di Pacebok nongol. Facebook. Guru melakukan pungli, padahal udah rapat untuk pengembangan, tapi kita kadang nggak mau iuran. Saya sedih kayak gini. Ingin anak, makanya mohon maaf, di negeri ini kan cuma nunggu dari bos dikit. Hanya bos itu berapa? Ibu dapat, Pak, Bu dapat bos berapa? Dapat bos nggak? Berapa? Dapat. Per anak berapa? 900 tuh, gede. Bisa nggak untuk pengembangan kayak di swasta? Kenapa swasta mahal? Karena pengembangan karena dia pengembangan sendiri. Kayak ada ekstra-ekstra, akhirnya minat bakatnya tadi nih. Kadang kita untuk iuran, mohon maaf, 20.000 aja berat rasanya. Padahal untuk pengembangan siapa? Anaknya. Bu Guru negeri nggak bisa berkembang. Kenapa? Nah duit dari mana? Ambil dari bos. Protes orang tua. Pungli. Sudah salah kan? Maka kalau saya, kemarin saya kenapa ngomong kayak gini? Kemarin saya di SMP negeri yang di Purjo, kebetulan parentingnya sama saya. SMP negeri 1, 2, 3, Purjo, SMA negeri 1, 2 sama saya. Halo? Hai. Mereka ada iuran dan kemarin ada kasus. Kemarin saya ada Pak SMA kepala sekolah SMP 1. Hadirin kami baru dapat kasus. Saya diserang wali. Kenapa? Padahal udah sepakat untuk program, ternyata orang tua itu langsung masuk medsos. Jadi rame. Kasihan kan kepala sekolahnya, nggak salah pada untuk ini. Orang tua kadang nggak mikir nih, catat nggak mikir. Saya tuh kadang heran sama orang tua, dia jajannya ada untuk sendiri, keluarga, anak tuh sekolah kadang di ini. Makanya negeri, mohon maaf, bukan berarti gratis semua. Kalau ada program ingin bagus, ada bangun bareng, ada komite, yuk bangun. Bukan hanya bangunan aja. Saya nggak setuju hanya bangunan aja. Tapi SDM-nya di Jepang tuh kenapa? SDM-nya bukan bangunannya dulu. Kalau SDM udah bagus, bangunan tuh bagus nanti. Kita mah kadang lihat bangunan dulu, SDM-nya rendah. Halo?
Sekarang kita mulai dari mana? Dari Bapak Ibu dulu, mulai dari rumah. Bangun kecerdasannya, bangun polanya, dimulai dari komunikasi. Ini baru udah panjang. Paham ya? Halo? Jadi Ibu, ayo. Rembuk untuk mengoptimalkan potensi emas anak. Rembuk dengan para guru, wali kelas. Pak, di sini kok nggak ada program sih? Anak-anak cuma masuk, ngejar nilai ini, ngejar ranking, udah nilai. Sekarang kan nggak ada rankingnya, pakai laporannya. Bagus. Karena ranking itu menyakitkan. Saya sakit. Makanya balas dendam. Ibu ingin tahu cerita sedikit sebelum saya akhirin. Saya balas dendam sama guru waktu saya di SD. Saya MI dulu di desa. MI saya itu mohon maaf nggak dikenal sama orang-orang karena di desa. Sama saya di sini. Kalau ini kan enak, agak deket. Saya sekolah nggak pakai sendal, masuk ke dalam. Celananya beda sendiri, yang lain merah, saya hijau. Maka kalau ada upacara, saya tuh pada dilirik sama orang. Tuh hijau tai kuda datang, tai kuda datang. Kadang dibully sama orang-orang. Ini rasanya. Dan guru, saya kelas 1, saya bisa baca. Mohon maaf, saya kelas 4 belum bisa baca. Kebangetan kan? Wali kelas 1 bilang, nanti aja sama wali kelas 2 bisa. Akhirnya pas kelas 2, wali kelas 2, nanti aja kelas 3 bisa. Jadi dia nggak mau ngajarin saya, nyerahin nanti, jadi nggak mau tahu. Nah makanya kadang guru tuh ada yang sabar, ada yang enggak. Kalau di sini insya Allah sabar. Lihat dari wajah-wajahnya sabar. Saat kelas 4 sampai mungkin ada laporan ke bapak saya, karena saya tinggalnya nggak sama orang tua. Saya di pondok pesantren dari kelas 1 SD. Akhirnya ada laporan, mungkin anaknya si Deden kelakuannya naudzubillah min dzalik, jarang masuk, tukang bikin masalah. Saya preman sekolah Bu, saya Pak waktu itu. Jadi ada kaca pecah tuh Bu. Biasa kelakuan saya sama tim kompak main bola di kelas. Kadang saya tuh Bu, semua pokoknya guru semua dikerjain sama saya. Karena udah dicap saya bandel ya terserah. Karena udah dicap ngeyel, ya wis ngeyel beneran. Dicap on ya on beneran. Ranking murid 28 waktu itu. Ranking saya alhamdulillah waktu itu 28. Dan saya istiqomah sampai kelas 4 tahun berturut-turut, ranking saya 28. Dan ikutin ya anak-anak. Makanya saya balas dendam. Ternyata potensi saya mandek. Kenapa? Saya nggak jago di bidang hitungan matematika karena dulu yang dikejar ranking. Saya sampai masih ingat anak teman-teman saya yang diperhatikan ibu wali kelas saya, namanya ibu, nggak saya sebutin, aku dicari di Facebook. Soalnya sekarang gampang nyari di Facebook. Karena wali kelas saya sampai detik ini dia aktif di TikTok sama Facebook. Kemarin nge-DM saya soalnya di Instagram. Wali kelas saya waktu kecil. Bu, si ibu wali kelas itu dikit-dikit. Saya masih ingat 10 nama anak yang ranking 1 sampai 10. Karena dia yang diperhatikan. Saya 28 kagak. Nunu, Yayat, Popon, Anita, Agus Salim, Rudi, Heri, Ungkus, saya hafal saya. Sampai dibilang si Nunu, ranking 1, Yayat, 2, Popon, saya tahu karakternya. Dan saya tuh Bu, punya potensi Pak. Saya minat di mana? Saya di ngomong udah terstruktur, terstip, dan saya calon pemimpin. Kalau ngomong dan kalau sugesti, suruh memprovokatori, saya jagonya. Anak-anak, hari ini kita kabur. Semua nurut sama saya. Kan potensi. Benar nggak? Tapi nggak dilirik sama wali kelas saya. Dia anggapnya apa? Nakal. Benar nggak? Itu saya lihat kalau ada anak saya, Bu, ada murid saya, dia pandai memimpin, walaupun mimpinya negatif, tapi mampu memanage dengan baik dia, berarti kan keren dia. Saya ngomong tuh Bu, dulu, keren banget, tapi nggak dilirik, karena matematikanya 2 on. Saya matematika itu 5, 6, Masya Allah. Saya nggak pernah nilai 7, 8, nggak pernah. Karena saya nggak suka, lihat gurunya nggak suka. Akhirnya saya gini, 90% semua nuduh saya 2 on, bandel, nakal. Akhirnya setiap pencurian di kelas yang hilang, pasti yang disalahin saya. Walaupun saya nggak nyuri. Akhirnya saya jadi pencuri. Karena dicap terus. Waktu si Eko yang nyuri, si Popon, Bu, pengaris Popon sama uang 25 rupiah hilang. Mata ibu wali kelas itu ke saya gini. Deden, kan praduga tak bersalah kan? Tapi kenapa matanya ke saya? Karena udah dicap, saya tuh anak nakal. Maka Bu Guru jangan cap ngeyel bandel sama satu anak. Dan jangan mencap. Nggak boleh ngebanding-bandingin wong kongene odi. Akhirnya singkat kata, saya cuma doa Bu. Hanya teman saya si Eko
Yang bisa tahu minat bakat saya cuma bukan guru saya. Kan saya kesel kan sama guru saya. Waktu upacara Bu, kan upacara suka kayak gini ya. Saat kita tuh di belakang Bu, biasanya kami ada tempat naungan sedikit. Saya di belakang sambil nengkin sama si Eko. Si Eko bilang, Den, apa? Kamu itu sebenarnya pinter. Saya pegang dasar, gituin sama preman. Si Eko bilang, kamu tuh besok bakal jadi ini loh Den, bakal jadi dosen. Kamu tuh lihat dari wajahnya calon dosen, calon mubalik. Kata si Eko. Jadi yang tuh minat bakat satu si Eko, kedua ibu saya. Ibu saya datang nengok ke pondok Bu. Set, mungkin dia ada laporan dari para guru di sekolah. Nengok, duduk saya. Saya tambah dimanja juga di pondok Bu, karena saya jadi kelakuan saya, mohon maaf, nyuri ikan tetangga habis. Tetangga pesantren saya tuh Bu, Pak Haji Ono, semua ikannya habis. Tapi saya bagi-bagiin di pesantren sama teman-teman pondok. Atau saya bawa ke sekolah, oi bakar ikan dari mana Den? Gak usah tahu. Atau besok Pak Haji Ono datang, Dedon! Dan saya jago renang gara-gara nakal. Sampai sekarang saya jago renang. Saya tuh kalau kan kolamnya gede Bu, dari sini sampai sana tuh Bu. Haji Ono udah siap, sendirian sini udah, dia udah pakai kayu tuh Bang, udah siap mukul saya. Saya bilang, saya turun, tahu-tahu udah di sana. Saya jago renang dan napas saya jadi panjang untuk ngaji. Halo, itu kenakalan saya ada hikmahnya, tapi nggak dilirik kenakalan saya. Dianggap nakal beneran. Padahal itu kan kecil tuh, mohon maaf, kecil tuh belum seberapa bisa dirubah. Yang rubah siapa? Orang tua dibantu, paham? Singkat kata, saya. Ibu saya datang, kenapa saya masih bandel? Saya di pesantren tambah manja, karena pesantrennya punya kakek saya. Jadi saya mondok ke tempat nenek. Namanya nenek, dimanja. Ada salah dikit, yang nyalahin malah disalahin. Yang laporin, dimarahin sama nenek saya. Ya gimana saya ini? Akhirnya saya tambah manja. Mama saya, karena bapak saya alumni pondok pesantrennya kakek saya, dijodohin sama mama saya. Karena bapak saya terbaik, jodohin, akhirnya saya mondok di kakek. Akhirnya mama ada laporan, yang tahu minat bakat mengoptimalkan ibu saya gini, Dede, tatap wajah mama. Mama saya tuh nggak tahu pada tiap hari, tapi dia tahu minatnya. Maka ibu, mohon maaf, yang tahu minat bakat itu siapa? Orang tua. Dia tatap wajahnya, besok pulang sama mama, nggak di pondok lagi, sekolah di rumah, mondoknya di rumah, nanti sekolah mama anterin. Siap. Ada apa? Terus dia tatap wajah mama. Saya natap wajah mama. Waktu itu almarhumah ibu saya. Pasti tatap, itu besok bakal jadi pembicara, bakal jadi mubalik keliling Indonesia. Itu waktu itu kelas 4 loh. Saya nggak percaya karena mama saya bukan dukun. Akhirnya saya ditarik karena ibu saya lihat cara tutur kata saya itu udah tersistem dari kecil. Akhirnya saya jadi mubalik umur SMP kelas 2, saya udah jadi mubalik. Saya udah ngisi keliling di kabupaten saya. Dan saya latihan dari omongan ibu itu, saya hanya latihan pidato. Akhirnya saya kuliah di IAIN jurusan dakwah konseling, alhamdulillah. Terus saya jadi ini. Nah, dari mana? Semangat gurunya tahu bakat saya, dilatih lagi. Jadi akhirnya tapi apa? Udah berubah. Saya kelas SMP total ternyata otak saya bisa berubah. Dari yang biasa-biasa, mohon maaf, saya bisa ranking 1 dan saya dapat beasiswa. Saya ngalahin semua SMA negeri yang ada di Cianjur waktu itu. Kenapa? Karena semangat saya diisi sama orang tua, sama ini. Dia yang percaya saya nggak percaya sama guru-guru saya. Tapi saya orang tua, Deden, kamu tuh hebat. Kamu ini ternyata, saya waktu siswa teladan ikut se-Kabupaten Cianjur, saya dapat beasiswa dari Bupati, dan saya SMA dapat beasiswa, sampai kuliah, saya gratis, nggak bayar. Alhamdulillah. Maka sekarang putra putri ibu, unik, hebat, jangan kau siksa, jangan kau tekan. Dia unik, coba lihat bakatnya. Kamu di mana nak? Oh suka ini. Ayo leskan, jangan dipasang les matematika. Kalau dia nggak bisa matematika. Ibu mah udah nggak bisa matematika, udah nih cari kelebihannya. Ibu lupa nanti sama bapak. Matematika lemah, tapi ada yang nonjol apa? Yang nonjolnya yang dileskan. Jangan yang lemahnya. Kalau yang lemah, mohon maaf, nanti yang nonjol turun. Paham nggak? Yang lemah dibilang karena dia nggak ada minat di sana, nggak bisa. Halo, makanya mau perbaiki siapa? Ayo, mumpung lagi sekarang masih SD, perbaiki anak kita. Dimulai dari siapa? Mulai dari komunikasi yang tepat. Baik, sampai di sini saya belum panjang karena materi panjang. Ada pertanyaan, sekarang tanya jawab. Boleh? Ada masalah? Silakan.
Saya mau minum, haus. Silakan. Monggo, Bapak atau Ibu monggo bebas. Boleh. Dengan siapa? Anaknya kelas Bapak atau macam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tika, saya wali dari anak kelas 2 cewek dan anak TK cowok. TK-nya di sini juga? Iya. Oh iya, gabung ya? Enggak sih. Oh bisa. Oh ya, terus? Nah, oke. Ya, jadi kan istilahnya kalau kita kan udah mendidik anak masalah jangan apa, jangan ini kan. Tapi kalau di sekolah, tapi kalau misalnya di sekolah dia dapat kayak dinakali temennya, Dibully. dinakali temennya dan dia Yang SD? Yang SD, dia itu tidak melawan karena dia mikir kalau dia melawan dia nggak punya teman. Ya. Jatuhnya di rumah adiknya dia disasaran karena dia di sekolah Balas dendam ke adiknya. sempat misalnya dipukul. Nah kalau pas dia adiknya nakal, menurut dia nakal, sama dia dipukul. Nah sebagai orang tua saya harus gimana? Saya waktu itu cuma bisa bilang, kalau kamu ada masalah di sekolah, selesaiin di sekolah, jangan pukul ini anak itu. Nah, saya bilangnya kayak gitu. Saya Anak Bapak juga. Jadi saya cuma bilangnya, ibu sedih karena kamu anak ibu, tapi pukulin anak ibu juga. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya masalah sama anak saya yang masih TK yang cowok. Dia itu lelet banget. Lelet? Banget. Lelet, kayak ibunya enggak? Ibunya enggak lelet? Ya, lelet bisa. Terus? Ini jadi karena kalau misalnya makan nih, kita udah makan bareng sampai yang lain udah selesai, dia belum selesai masih ada aja kalau nggak dia. Sama. Itu apa aja lah, pokoknya ngapain aja itu nggak selesai. Atau kalau nggak ya ngerjain yang lain itu dia ke distriknya gampang banget. Gimana biar saya pertama dia baik-baik ya, ayo dimakan, lama-lama tensi saya naik juga nih. Makan. Terus tensi naik, terus diapain anaknya? Enggak dia bapain cuma saya. Emang itu. Enggak juga. Dia malah hampir tadi. Oh. Iya nggak hampir saya enggak. Kata anak saya keluar ininya. Nah, terus itu gimana biasanya enggak naik tensi terus karena saya akui saya tidak bisa menahan tensi suara saya kalau misalnya dia itu udah dibilangin baik-baik lama-lama gitu. Baik. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Yang pertama tadi anak laki-laki yang cowok ya, cewek ya. Jadi ada makanya bully terjadi itu kadang di kelas dan mohon maaf, saya bukan nyalain guru. Kadang guru juga tidak ada permainan di kelas pembelajaran yang berpasang-pasangan sosial, kebanyakan sistem metode ceramah. Jadi anak pun duduk tiap hari, mohon maaf. Ini mudah-mudahan sini nggak tahu saya di sini. Anak tiap hari ini sama si ini sama si, tidak ada perputaran, ini tukar, dimainkan sehingga sosialnya saling menjaga, empatinya ada. Jarang dimainkan. Ibu hanya nyerasin teras tiap hari anak sama ini tiap hari. Bahkan sampai setahun pun bisa anak terus. Paling pindah meja temennya itu. Dan dia punya bestinya, sama ini aja bestinya. Akhirnya ada geng-gengan. Kenapa tubuh gengin saya nggak nyalain? Kebanyakan dari pihak sekolah, kenapa kok ini tidak diputar? Makanya kami mohon maaf. Kami sistem misalnya kalau saya SD sistem SLC, kami pakai Michigan Amerika. Di Michigan Amerika itu terkelompok 6 orang. 6 orang itu diputar. Untuk kepemimpinannya, jaga bersihnya itu harus semua tanggung jawab. Nah kalau di sini dua-dua, mejanya dua-dua, itu mainkan makanya ada fun, friendly, fokus, fresh. Fun. Harus asik menyenangkan tiap anak dengan ini. Friendly, harus bersahabat. Nanti diputar, ini dengan ini sehingga apa? Ini gak akan ngebully ini karena dia teman. Kenapa banyak orang terjadi ngebully? Karena itu merasa gak teman saya. Bestie saya ini. Hanya sering ngebully temannya dengan teman ini. Betul nggak? Tapi kalau diputar main, per kelompok main, sering dimainkan. Jadi pembelajaran dengan menyenangkan. Itu dia akan merasa bersaudara kayak kita pun mohon maaf. Ibu, kalau ibu kan misalnya jemput, nongkrong di sana ada nongkrong 4, di sini 4. Biasanya kan yang bestie cuma itu aja kan. Akhirnya sering jelek-jelekin sama orang tua yang lain. Saya bangga. Pas ngobrol, ibu duduk dalam sana. Ya. Coba kalau kita bestie ngabrol kan nggak mungkin ngomongin.
Karena kita nggak pernah coba ngumpul bareng, kalau ini tuh ngobrol bareng. Karena nah ini anak pun begitu. Maka satu, perbaiki dulu sistem pembelajaran di kelas. Gurunya mainkan, perbaiki. Kedua, si anak sudah lihat, makanya jangan sampai mohon maaf. Ini dalam psikologi atau dalam konselor namanya inner child. Inner child ini bukan dari kesalahan pengasuhan, tapi dari hal negatif yang ia pernah ngalamin, pernah lihat, pernah dengar, dan pernah rasakan. Dan itu sampai dewasa akan ada. Halo? Dan merubahnya tidak mudah. Maka sekolah harus bikin sekolah sehat, roh amal otak. Di rumah pun harus jaga bagaimana. Nah, ini di rumah. Ini sekolah dulu. Oke? Sekolah yang ramah lingkungan, ramah anak, itu kita bikin. Jangan sampai ada saling anak gimana ngebully. Hop, lanjut. Inner child ini adalah lingkungan negatif yang ia trauma atas kayak tadi kasusnya. Dia dibully sama senior atau temannya dan dia nggak balas. Maka saya sering ajarin anak saya di pondok pertama dibully. Hei gendut, saya bilang lawan. Iya, jangan diam, nggak perlu nangis, sikat. Maksudnya apa? Lawan lagi. Maksudnya kalau gituin apa? Tantang. Biasa pengecut kayak gitu. Yang ngebully biasa kalau di sini ngelamar kayak gitu. Akhirnya terus adiknya si Nabil. Iya gemes, apa ya gemes? Adik saya, anak saya, dia disikat tuh dipukul sama senior. Saya bilang, lawan. Jangan takut sama siapapun, tapi dengan cara yang baik dan minta maaf. Siap. Kalau ada orang gini, langsung tantang. Anak saya kecil kan Bu, akhirnya sekarang ditakutin sama yang lain. Kelas 4 takut sama anak saya, padahal dia kelas 2. Kenapa? Kalau kita sering ini, mohon maaf, tapi nanti kita kerjasama dengan guru di sana. Telepon pembimbingnya, saya telepon, Pak, anak saya kemarin laporan begini, saya mohon kerjasama dengan gurunya. Anak ini yang ngebully, ini namanya, dia suka ngebully ini, suka kasar ini, tolong minta kerjasamanya. Dan anak saya langsung suruh lawan. Kalau kamu di ini, lawan. Jangan nangis, jangan ngeluh ke Abi. Tidak ada masalah dengan Abi. Oke, akhirnya sekarang gak ada yang berani sama anak saya. Anak saya kalau ada yang ini, apa? Tantang, padahal saya kecil. Jangan jadi pengecut, penakut. Langsung tegasin. Tapi nanti gentle. Minta maaf. Kita teman. Hanya tipe pemaaf dan jangan ingin hanya di ini. Soalnya apa? Ini kalau kita ngajak anak terlalu lembut, juga harus dikasih tentang bukan kekerasan, ketegasan. Tegas menghadapi siapapun, jangan takut. Itu diajarin. Tapi main fisiknya jaga. Kamu tantang apa? Aku gak takut dengan kata-kata, gak usah kamu langsung sikat habis seperti ini. Paham? Di rumah, ibu dengan anak, contoh, ibu misalnya si anaknya kan jadinya pelampiasan ke ini. Jangan main ini dong, kamu kok udah di sekolah kok kamu pun anak ibu. Dia juga anak ibu. Yang laki anak ibu ini dibandingin loh, gak boleh. Ibu bilang ini anak ibu. Nah, emang dia bukan anak ibu? Iya, misalnya kan tadi, ini kamu kok mukul anak ibu ini. Jadi gini, nah sini. Ada masalah apa? Sampaikan. Nih, adik kamu gak punya salah, minta maaf. Harus ada kata 3 kata ajaib. Ajarkan, minta maaf, terima kasih, minta tolong, itu harus ada. Kalau hanya minta maaf aja. Langsung mainkan salaman, makanya ibu, kalau anak kita yang ini mainkan dengan cerita. Ada kisah, nah, seorang anak misalnya mau ngasih nasihat laki-laki tadi. Seorang itu tiba-tiba selingkuh ini, sehingga dia dengerin maksudnya ke dia. Tapi bikin tokoh yang lain. Saya sering dengan storytelling. Anak akhirnya masuk karakter itu. Dan dia tidak pernah mau mukul sama adiknya. Dia akhirnya sayang dengan itu. Oke? Dan anak yang kayak tadi masalah, selesaikan dengan dia. Ibu berdua, set sama ayah atau ibunya. Gimana? Tapi jangan kayak mengajari. Gimana sekolah tadi? Coba gimana? Sehingga dia akan keluar kata-kata, saya tadi diserang ini bu, saya nggak terima, saya sakit. Keren. Di sekolah memang biasa. Ada orang suka nonjok, ada orang suka tendang, ada yang suka ludah. Biasa. Yang penting kamu jangan ikut. Paham? Nggak apa-apa, jangan diginiin. Nanti mama kasih pelajaran.
Nanti besok anaknya di tukang ngaduan. Ibu kalau anak ada yang lapor, jangan lapor langsung mentah-mentah. Mohon maaf, di kelas gurunya nggak tahu lapor orang tua. Mohon maaf, saya pernah ada kasus dulu di Banyuwangi. Saya bilang, ada anak langsung lapor sama bapaknya tanpa ngomong ke wali kelas sama guru. Itu jadi lapor polisi, Pak. Panjang tuh waktu itu. Ada anak, bapaknya juga nggak punya otak bagi saya. Kenapa? Laporan mentah-mentah diterima dari anak. Masa ada mungkin, Pak, aku tadi di kelas, kakiku diangkat, dipelintirin, digini-gini, kayak cowboy. Apa ada kayak gitu guru? Masa anak diangkat kaki set? Kan nggak mungkin. Dia laporannya kaki saya digini-gini. Nggak terima, langsung ngamuk bapaknya. Datang ke sekolah, Pak, mau lapor polisi. Harusnya tabayun cek. Makanya Bapak Ibu jangan nerima mentah-mentah kalau ada di kelas. Cek dulu ke gurunya, Bu, bener anak saya, bener ada masalah. Jangan langsung nyalain gurunya, jangan langsung nyalain anaknya. Cek, karena nanti besok, mohon maaf, mungkin anak ibu akan ngelakuin ke anak yang lain juga. Halo, makanya tabayun. Kita mohon maaf, kadang anak yang tengkar, dia seminggu aja udah beres lagi, orang tuanya yang nggak beres. Yang musuhan lainnya siapa? Paham nggak? Makanya ibu beresin, ngobrol, sambil hibur, cerita, insya Allah beres. Masalah itu masih aman. Nanti dia akan sayang dengan anak, makanya ajarkan dengan nyanyi, dengan tepuk, dengan ini. Anak banyak main, jangan main. Itu nggak bagus. Bagi ayah nggak ikut. Kedua, yang cewek, yang TK, makan agak lelet ini, Pak, model ngajarin anak. Anak saya itu Bu, yang nomor 5 berarti. Ada yang suka sayur, ada yang enggak, ada yang sukanya makan tuh lelet lambat banget, ada yang cepet kayak saya. Makasih Bu, ya Allah, baik banget. Dari tadi kan. Makasih Bu, makasih. Udah dikasih, minta jantung, minta hati lagi. Anak saya, si yang terakhir, kalau makan santai, kadang nggak mau set. Raksasa datang, tiba-tiba udah. Anak saya sekarang suka cerita. Kalau mau tidur, tapi yang jadi tersiksa saya sekarang sama istri saya. Tiap malam minta 7 buku cerita harus. Kalau nggak bisa tidur dia. Jadi dia pintar cerita. Sampai sekarang gantian. Abi, Bobo, kamu yang ceritain ya. Dia belum bisa baca, tapi dia bisa lihat dari gambar. Dia ceritain. Kadang benar, kadang salah. Yang penting terserah. Ini membangun literasi. Nah, waktu anak gak mau makan, saya ceritain, si anak ini deh, dia langsung ke kolam renang. Dan anak saya suka renang. Kalau udah kata-kata kolam renang, dia langsung mau makan. Jadi kata kuncinya kalau renang. Kalau pas sehat, adek kita renang. Beneran. Jangan makan. Lihat tadi makan. Ngocet. Nice. Mama gak suka. Makan. Udah langsung. Mamanya. Caranya dengan cara storytelling, bercerita, jangan anakku yang satunya lewat, jangan. Oke, cerita, paham ya? Saya dengan cerita semua. Dan ternyata anak saya, alhamdulillah jalan. Dan anak saya, alhamdulillah, saya harus bukan ngomongin sama orang tua saya, sama ini, sama kakak itunya. Dan motivasinya semangat. Kakaknya pingin ini, Qur'annya udah ini. Anak yang kedua pingin. Aku ingin kayak kakak, semangat motivasinya terus bekerja. Nah, ini kita harus mengatur dari mana? Ya orang tua dulu, makanya orang tua memang harus sabar. Kedua punya ilmu, cara komunikasi yang tepat, paham ya? Baik, sudah beres? Karena sudah jam 11, nggak sadar ya. Semoga Bapak Ibu, ini baru teknik 1. Jadi membangun karakter, sukses itu belum dari karakter. Nah, karakter ini yang darah daging. Kayak ibu kan udah darah daging, dibentuk dari mana? Kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kan dibentuk dari pola ngomong, pola ini itu dibiasakan, itu jadi karakter. Maka biasakan yang muslim, biasakan sholat tahajud, maka anak akan terbiasa. Biasakan ngaji, misalnya ngaji Quran, minimal orang tua 1 hari 1 huruf misalnya. Kalau 1 juz berat 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, sadaqallahul azim. Apa-apa. Minimal. Ke gereja yang non muslim, ajarkan bawa Alkitab, dia akan terbiasa. Bapaknya mohon maaf, anaknya pingin ngaji Quran, bapak ibunya nggak pernah ngaji Quran, mohon maaf, jangan harap anaknya solihah. Bapak ibunya nggak solih, tapi ada juga
orang tua yang solih, anaknya ngeyel kan ada. Nabi Nuh, bener gak? Nabi Nuh sebagai Nabi, anaknya Kan'an, Buna, Rene, Kenhil, Melu, Derenyam, ikut ke kapal. Nanti akan ini Allah kata ujian. Si Kan'an tidak, dia nggak mau ikut. Tahu Kan'an kan? Anak Nabi Nuh. Saya tanya, istri Nabi Nuh siapa? Bu Nuh. Semua mikir. Ya Allah, saya juga nggak tahu. Ada anak Nabi tapi anaknya ngeyel. Ada anak yang orang tua ini dikasih ujian, anaknya soleh ada, tapi kan jarang. Sekarang kita bentuk, kita yang hebat, anak pun insya Allah cetakannya bagus, anaknya bagus. Yuk angkat tangan semua, sebut satu dulu. Yuk, hari ini anak adalah unik. Potensinya, minatnya, bakatnya harus kita bina, kita arahkan. Dari saya sebagai orang tua, saya siap berubah dan siap kerjasama antara saya dengan sekolah, dengan guru. Maka insya Allah anak saya hebat. Tepuk tangan. Terima kasih. Bapak Ibu yang masih kurang nanti bisa lihat TikTok saya, Kang Deden Gurame. Semua banyak tentang tepuk, nyanyi, gerakan buat anak TK dan SD. Dan buat gurunya pun boleh lihat di TikTok saya. Instagram saya Kang Deden Gurame, Facebook Kang Deden Gurame, TikTok Kang Deden Gurame. Surga insya Allah Kang Gurame. Amin. Dan kita masuk surga, amin. Terima kasih. Saya Kang Deden, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahmatullah, dari pertemuan pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan doa. Semoga semua kegiatan di siang hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdana min hamdi syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sirri wajhika wa 'azimi subhanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair. Allahumma ij'al hadzal majlis majlisan mubarakan, majlisan nafi'an ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Sekali lagi
cucuk. Hah? Gula cucuk. Dek, sahabat. Oh, ayo. Kita makan ora? Ora mak lampir. Apa, Bu? Kelihatan mak lampir tidak? Tidak. Kamu tuh siapa, Mbak? Kamu tuh siapa? Kamu lipat lah. Enggak lipat. Lah, dapat tuh gimana? Foto Mas gantian, Mas. Siapa motor siapa? Mama, ayo, Mama, ayo, Mbak.